kita percaya ya, kalau adik-adik di rumah pasti sesemangat kita barusan ya. Ulang Kak, coba ya kita dulu kayak mereka kan ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Tuhan Yesus. Yes. Wah, luar biasa anak-anak Tuhan Yesus Kak. Iya Kak. Katiar apa kabar? Puji Tuhan Kak Nomi, Katiar tuh selalu energik ya, selalu semangat terus ya. Selalu semangat ya. Kenapa? Karena Katiar anak Tuhan Yesus. Karena anak Tuhan Yesus, Yesus Bapak Katiar, maka Katiar harus percaya sama Tuhan Yesus. Jadi ya apapun yang menjadi masalah Katiar serahin sama Tuhan. Jadi kita selalu semangat, energi ya. Tapi Kak Naomi semangat juga ya. Sama ya. Anak Tuhan Yesus juga nih. Anak Tuhan Yesus. Tapi Katiar, bukan cuma kita berdua doang di sini semangat. Oh iya, pasti dong. Ini karena kita ini ada yang lebih semangat lagi. Karena tanpa mereka juga ibadah kita kayak sayur tanpa garam ya. Rasanya gimana Kak? Gak enak. Oke, kan kita Jadi sama mereka ada dan mereka juga semangat seperti kita berdua ya Kak ya. Ya kita sebut nama mereka ya, panggil nama mereka walaupun adik-adik udah pada kenal ya. Yuk kita sapa mereka. Sebelah kanan Katiar, Bang Anto. apa kabar Kak? Sebelah kiri Katiar, Bang Eva. Oke. Nah, sudah semangat semuanya. Semua kita sudah sapa. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk, Biar lebih semangat lagi adik-adik. Ya. Coba adik-adik bantu berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa lagi ya? matahari bersinar terang ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang ya. Semuanya mengajak kepada kita untuk memuji Tuhan Yesus. Ya, semangat adik-adik, ayo Bang. Sambil buka dan tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semesta Tuhan pada, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semesta Tuhan pada, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Ya, hari ini hari Minggu, hari untuk beribadah ya. Setelah apa Kak, seminggu ya. Seminggu, Nah, hari ya. ke-7 kita menyiapkan waktu kita, memberikan waktu kita khusus untuk memuji Tuhan melalui ibadah. Iya betul Katiar. Oke, kita mau masuk ibadah kita ya. Iya. Mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu. Selamat pagi Bapak. Nah, semuanya adik-adik tetap berdiri, tetap Berdoa dengan apa? Dengan sikap berdoa ya sikap adik-adik berdoa. ya. Jangan ada yang ngobrol lagi. Yuk. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah berkati kami, Kau telah menguatkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu online kami ya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus, supaya kami bisa beribadah dengan baik ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, kiranya juga Engkau menyembuhkan mungkin teman-teman kami yang sedang sakit sehingga tidak bisa beribadah untuk hari ini ya Tuhan. Kiranya sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus, agar di minggu yang akan datang mereka bisa beribadah bersama kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir, supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sudah menyelamatkan kita ya. Kita mau nyanyi segala puji syukur ya. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus buat kita. Yuk, Bang. Adik-adik tetap berdiri ya. Udah capek belum? Adik-adik boleh duduk kan? Iya, kasihan ya. Gak kasihan lah, kan memuji Tuhan ya. Ya. Semangat ya adik-adik ya. Tadi kan kita udah nyanyi. Ya. Sekarang kita masuk mana nih? Mendengarkan Hukum perintah Taurat ya? Tuhan ya, hukum Taurat. Untuk minggu ini hukum Taurat kita dari yang pertama dan yang kedua Kak. Nah nanti kakak Naomi yang pertama, kakak yang kedua ya Kak. Ya. Adik-adik di rumah boleh ikutan ya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya adik-adik, tadi kita udah dengar titah 1 dan 2 ya. Kalau yang biasa kakak ajarin apa adik-adik? 1 sampai 4 mengasihi Tuhan ya. Jadi tadi titah 1 dan 2 berarti kita mengasihi Tuhan. Ya, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan terus menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu dari buku Ende ya Kak ya. Ya Kak, kan sekarang ini awal bulan nih Kak. Nah seperti biasa Kak, di setiap bulannya tuh kita ada lagu baru ya. Nah sekarang kita mau belajar. Kak, ini kan udah bulan ke 10 ya. 10 ya. Berarti ada 10 lagu buku Ende dan 10 lagu Kidung Jemaat ya, bahasa Indonesia ya.
Yo, sekarang kita nyanyi lagu buku Ende yang ke-10. 1 sampai 9 pasti adik-adik udah hafal. Yang ke-10 nanti dipelajari supaya selama sebulan ini kita bisa menghafal. Ya. Yo, Bang. Wah, bulan ini kita punya lagu dari Ende 417 kan, judulnya Rades itu. Yo, Bang. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Sekarang kita mau baca epistel. Epistel juga merupakan ayat hafalan kita ya selama 1 bulan nanti ayat hafalan itu terus ya. Jadi udah 10 bulan nih kita udah masuk Oktober, berarti ada 10 firman Tuhan yang udah dihafal adik-adik. Canggih kan, tadi ada 10 lagu baru. Terus ada 10 ayat hafalan lagi. Harus anak Tuhan Yesus ya. Yo. Nah, kan kita akan baca epistel bareng-bareng ya dari Mazmur 62 ayat 1. Nah, ini ayatnya cuma 1 ayat doang, berarti nanti adik-adik bisa hafalnya ya. Udah dibuka kitabnya adik-adik? Sudah. Perjanjian lama ya. Yuk kita baca bareng-bareng sama-sama ya dari Mazmur ya. 2, 3. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya bersama Tuhan Yesus kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah turun ke dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Iya, betul. Ya, dosa kita saja sudah dibayar lunas, apalagi yang lain-lainnya kecil bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau tenang adik-adik, maka kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Lagu betapa dalamnya kasih setiamu. Ya, tadi kakak bilang Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita ya. Dia begitu mengasihi kita ya. Begitu dalam kasih Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita mau muji Tuhan terus ya adik-adik. Yuk, betapa dalamnya. Harus kita semangat ya. Kasih setia. Diri aja ya. Oke, jadi semangat kita akan supaya Tuhan kita berdua ya semangat. Tuhan juga semangat. Bagi berdiri kita menyanyi lagu betapa dalamnya kasih setia. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya
adik-adik? Ya, baik dong adik-adik. Ya, apalagi nih Kak? Nah, kan tadi kan kita bilang ya, episode tadi itu sebagai ayat hafalan. Nah, ngomong-ngomong ayat hafalan nih Kak, adik-adik udah ada yang ngirim Kak. Oh gitu. Iya, jadi kita sekarang saksikan nih buat adik-adik yang udah ngirim ayat hafalan, oke? Kita saksikan adik-adik ya, check it out. Shalom, selamat hari Minggu. Nah, saya dari Panatan Mangusong akan membawakan ayat hafalan bulan September yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Allah supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Saya nama saya Yaki Ahmad Pangaribuan Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya ya keselamatanku. Amin. Shalom, nama saya Ladela Pangaribuan Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Salam, nama saya Ranir Pangaribuan Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja jiwaku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Salam, nama saya Naomi Loraini Manur. Saya akan membacakan ayat Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Amin. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Terima kasih. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Sabrina Rebeka Uli Simamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Mazmur 62 ayat 1 yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Terima kasih. Pinter-pinter Kak ya. Jadi selama sebulan, selama dari Januari sampai bulan 10 berarti sudah 10 firman Tuhan yang adik-adik hafal ya. Sebetulnya enggak hanya 10 ini aja ya. Adik-adik kan setiap hari saat teduh ya. Setiap hari juga baca firman. Jadi lebih dari 10 Kak ya. Ya, jadi sekarang kita mau mempersiapkan nanti kita ya. Tapi Kak bentar Kak, supaya lebih hafal lagi adik-adik ya kan, kita ulang lagi biar bareng-bareng ya. Adik-adik yang di rumah kita ulang sekali lagi ayatnya ya, supaya semakin hafal lagi nih ya, biar makin banyak anak-anak sekolah minggu yang hafal ayat emisal kita, ayat hafalan kita bulan ini. Oke, 2, 3. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oke, ya adik-adik, jangan lupa dihafalkan terus dan dipegang. Dipegang ya. Firman Tuhan tadi. Ya, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan Kak. Nah sekarang kalau tadi kan lagu bahasa Batak ya Kak, Dan WD. iya, sekarang nih ada artinya ternyata, ada bahasa Indonesianya Kak. Kita akan nyanyikan lagu judulnya nih Kak, Bagimu Ada Keselamatan. Oke adik-adik kita sama-sama belajar lagi ya. Ayo Bang. Sikap berdoa karena kita akan mempersiapkan nanti kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kebahagiaan
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentu sekali kita semua dalam keadaan sehat-sehat, bukan? Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu yang kekasih, sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau kita sudah siap, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari Minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 6, diawali dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 16, demikian bunyinya. Doa Salomo. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tata kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Inang mau tanya dulu ini, dan anak-anak sekolah minggu harus jujur untuk menjawabnya. Tadi kan di judul perikop khotbah kita ini bahwa di situ tertulis doa Salomo. Nah, yang menjadi pertanyaan buat anak-anak sekolah minggu, siapakah di antara kalian yang tidak pernah berdoa? Coba tunjuk tangan. Nah, berarti semua yang berkumpul pada saat ini, beribadah pada saat ini, kita adalah orang-orang yang rajin berdoa. Misalnya, jikalau kita hendak mau tidur, tentu sekali yang pertama kita lakukan adalah melipat tangan, berdoa. Demikian juga setelah kita bangun dari tempat tidur kita, kegiatan yang pertama sekali kita lakukan adalah berdoa. Baru memulai aktivitas. Misalnya kalau kita mau makan, tentu sekali kita harus berdoa dulu. Banyak hal-hal yang harus kita mulai dan akhiri dengan doa. Kalau begitu adik-adik sekolah minggu yang kekasih,
artinya doa? Doa adalah nafas kehidupan, urat nadi atau jantung hidup bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Inang tadi katakan bahwa doa itu adalah urat nadi atau jantung hidup kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau jantung itu berhenti, berarti itu menandakan seseorang itu telah mati. Demikian juga halnya urat nadi. Kalau terputus urat nadi seseorang, lambat laun darahnya itu mengalir terus, kalau tidak cepat diatasi, akhirnya seseorang ini yang urat nadinya itu terputus, darahnya itu habis, dan akhirnya dia akan meninggal. Demikian juga halnya doa pun seperti itu. Kalau kita berhenti berdoa, tidak mau berdoa, berarti boleh dikatakan iman kita boleh dikatakan secara iman bahwa kita itu sudah mati. Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa untuk mengungkapkan atau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita nafas dan kehidupan. Tuhan telah mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan Dia telah menolong kita atas segala kesesakan yang kita alami. Maka selayaknya atau sepantasnya kita harus berdoa, mengucapkan syukur melalui doa atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan ini memperlihatkan bagaimana Salomo dengan tekun memanjatkan doa syafaatnya. Setelah Salomo mendirikan, membangun bait suci Allah, Mezbah Allah, lalu Salomo memohon agar bait Allah dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sebagai tempat untuk bersekutu dengan Tuhan dan sebagai tempat untuk bersekutu juga dengan teman-teman seiman kita. Misalnya anak-anak sekolah minggu. Mungkin anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi pasti anak-anak sekolah minggu tahu betul, mulai dari bulan Mei yang lalu, bahwa gereja kita melalui panitia pembangunan merenovasi gereja kita. Dan di tanggal 18 September yang lalu kita sudah mulai ibadah kembali di gereja sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini. Tapi sebelum kita itu beribadah di tanggal 18 September yang lalu,
bahwa pada hari Jumat tanggal 17 yang lalu itu para majelis HKBP Parasintua, HKBP Jatinegara bersama-sama dengan pendeta, demikian juga dengan panitia pembangunan, penasehat, anggota jemaat HKBP Jatinegara bersatu hati di gereja ini berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai dan mencukupkan segala sesuatu, baik itu materi untuk pembangunan renovasi gereja yang sudah kita tempati hingga pada saat ini. Betapa baiknya Tuhan itu, kekayaannya, hikmat dan kebijaksanaannya betul-betul bekerja dalam kehidupan setiap anggota jemaat HKBP Jatinegara dengan senang hati, penuh dengan kerelaan, memberikan berkat-berkat Tuhan, mempersembahkan berkat-berkat Tuhan yang sudah mereka terima dan mereka persembahkan kembali kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur untuk mendukung proses terjadinya renovasi pembangunan gereja tersebut. Hal itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo, bahwa kalau bukan karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya atas bangsa Israel, atas Dia, Bait suci Allah itu tidak bisa berdiri semegah mungkin, tidak. Karena manusia itu memiliki keterbatasan, baik dari segi materi, tenaga, banyak hal-hal yang membatasi setiap manusia, khususnya Salomo dengan bangsa Israel pada waktu membangun bait suci Allah itu. Tapi boleh selesai dan boleh mereka masuki, boleh mereka tempati untuk menjadi tempat bagi mereka untuk beribadah. Semuanya itu adalah karena anugerah, berkat semata-mata dari Tuhan Allah. Jadi anak sekolah minggu pun harus begitu. Ya, mulai hari Minggu tanggal 9, anak-anak sekolah minggu sudah ibadah tatap muka di ruangan serbaguna. Dan nanti dari situ kalian bisa melihat betapa indahnya gereja kita saat ini. Kalau misalnya kita lihat indahnya gereja kita itu, tapi bukan mau menunjukkan kesombongan ya adik-adik sekolah minggu ya, tetapi mengajarkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Karena tanpa Tuhan kita tidak punya kuasa untuk bisa membangun segala sesuatu yang diperlukan untuk gereja kita. Oleh karena itu, mulai dari sekarang bertekadlah tetap dan jalinlah hubungan persekutuanmu dengan Tuhanmu di dalam doa dan pengharapan, sehingga terwujud segala sesuatu apa yang kamu rindukan, apa yang kamu cita-citakan di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih atas firman yang baru Engkau perdengarkan untuk kami pada hari ini. Engkau mengajar kami ya Tuhan untuk meneladani Salomo yang dengan tekun berdoa, mengucapkan segala puji dan syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada hamba-Mu Salomo, demikian juga umat-Mu bangsa Israel.
dengan bahu-membahu saling memikul beban Tuhan, mereka mendirikan bait suci untuk Allah, menjadi tempat mereka untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan juga dengan sesama. Bapa, yakinkan kami di dalam persekutuan ibadah seperti itu, bahwa Engkau ada hadir bersama-sama dengan kami. Itulah yang kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, maka Engkau memberikan kami tugas dan tanggung jawab untuk selalu mendoakan gereja-Mu HKBP Jatinegara, supaya Tuhan berkati melimpah. Demikian juga jemaat-jemaat-Nya. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu. Demikian juga guru-guru sekolah minggu, para hamba-Mu Tuhan, yang Engkau pakai untuk alat-Mu memberitakan Injil kepada anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga iman percaya mereka semakin tumbuh dan dewasa, semakin memahami firman Tuhan yang menjadi suluh dan tongkat bagi mereka untuk menjalani kehidupannya ke depan. Kuatkan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu untuk boleh menerapkan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, sehingga firman ini benar-benar menjadi pedoman bagi kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Katia, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang sebagai tanda syukur kita, kita juga mau berikan yang terbaik buat Tuhan, persembahan kasih ya, yang terbaik untuk Tuhan, untuk dikelola ya di sekolah minggu, di gereja juga untuk pelayanan ya di sekolah minggu HKBP Jatinegara. Ya adik-adik, kita memberikan persembahannya disiapkan di tangan kanan, persembahannya jangan dilipat-lipat ya. Nanti setelah persembahannya terkumpul, boleh diantarkan ke gereja ya, ke bendahara gereja, atau ya ditransfer ya. Nanti ada nomor rekeningnya ya. Di warta jemaat juga ada kalian kan? Yuk kita mau memberikan persembahan sambil kita mau nyanyikan lagu Dison Ado. Bisa ya adik-adik ya? Iya, ayo Bang. Kita akan mengakhiri ibadah kita adik-adik ya, akan ditutup doa oleh pendeta. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap awal bulan kita merayakan ulang tahun. Yang adik-adik juga sih kalau anak sekolah minggu juga ya. Berarti ulang tahun ya bulan September ya. Semua dari tanggal 1 sampai 31 ya. 30 September dirayainnya di awal Oktober. Oktober. Jadi kita mau nyanyi lagu selamat ulang tahun ya buat semuanya adik-adik ya. Ya semuanya di rumah kita ucapin dulu. Oke, baiklah gitu. Oke, adik-adik, kami seluruh keluarga besar Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat berbahagia, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik dan keluarga besar. Yuk kita mau merayakan ulang tahun adik-adik yang berulang tahun pada bulan September dengan menyanyikan lagu Selamat ulang tahun ya. Oke adik-adik, ayo Bang, semangat ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami
ya Bang Evan, Bang Anto, kita sudah selesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita juga udah ngerayain ulang tahun ya, bulan September. Semuanya yang sudah kita lakukan ini atas izin Tuhan ya, karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Nah, ada pengumuman nih Kak. Sebentar. Ya. Biasanya kalau mau ulang tahun itu harus dikasih hadiah. Hadiahnya apa nih, Kak? Hadiahnya dari guru-guru sekolah ini adalah doa. Itu udah pasti ya. Iya. Kirain dapat hadiah apa Kak? Kan lebih bagus hadiah doa. Iya sih. Itu udah pasti harus lah Kak. Kalau gitu, sekarang kita mau mendoakan adik-adik ulang tahun. Sebelum tutup sekalian kita tutup ya adik-adik, ada pengumuman penting ya adik-adik. Pengumuman penting nih Kak. Ya apa sih ya, memuaskan hasrat selama ini tidak berjumpa antara adik-adik dengan kakak dan abang ya, akhirnya adik-adik ya selama 2 tahun ya, 2 tahun apa mau jalan 3 tahun ya, hampir ya kita tidak berjumpa secara fisik langsung adik-adik ya, akhirnya puji Tuhan ya adik-adik, atas izin Tuhan karena anugerah Tuhan Yesus ya, bencana COVID bisa ditanggulangi oleh pemerintah kita ya adik-adik. Jadi kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita selama bencana COVID terjadi. Kita terus dilindungi Tuhan ya, kita terus disertai Tuhan Yesus. Dan akhirnya adik-adik, tanggal 9 besok kita sudah mulai masuk ke gereja. Kita 9 Oktober kita akan mulai ibadah sekolah minggu secara offline. Jadi adik-adik kita bisa bertemu kembali lagi ya di gereja kita ya, gereja KBPJ Negara. Aduh, kakak udah rindu pada adik-adik ya, kakak yakin udah pada gede-gede nih ya. Jadi jangan-jangan mukanya kita udah lupa nih ya, saking karena udah bertumbuh ya, berkembang ya. Jadi adik-adik ya, pengumuman penting buat adik-adik, tanggal 9 Oktober ya kita sudah masuk di gereja kita ya. Jadi ayo adik-adik ya, kita datang ya ke gereja ya. Seperti kita jamnya dirubah nih Kak. Iya. Ya, yang biasanya jam 7 jadi masuk jam 8. Nah, kita masuk ibadah jam 8. Tapi tetap kita pakai masker. Iya, pokoknya tetap dijaga prokesnya Kak ya. Prokesnya tetap adik-adik, kita harus tetap jaga prokes ya. Jadi ulang Kak. Ya adik-adik, sekali lagi ya. Dengan rasa syukur kita, kira kita bisa tatap muka kembali adik-adik di tanggal 9 Oktober. Jangan lupa ibadah secara offline jam 8 pagi. Tetap prokes. Dengan prokes ya. Oke, semua sehat-sehat pokoknya buat adik-adik semuanya ya. Oke. Jadi sekarang kita akan akhiri ibadah kita, tapi kita mau berdoa dulu ya. Buat adik-adik kita yang tadi ulang tahun, kakak-kakak sekolah minggu yang ulang tahun, dan kita mau mendoakan supaya di tanggal 9 Oktober nanti semua sehat, semua bisa bersuka cita, bisa bertemu bersama memuji Tuhan. Oke, Kak Tiar boleh berdoa? Ya, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semua sikap berdoa, jangan ada lagi yang ngobrol ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih, kami terus memuji Engkau, kami terus menyembah Engkau, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Kalau dalam ibadah ini barusan Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskan. Dan kami percaya saat kami mengakui dosa kami, saat ini juga Tuhan sucikan dan kuduskan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga kalau kami boleh beribadah dari awal tadi hingga akhir ibadah kami saat ini. Kami percaya Tuhan yang jamah kami, Tuhan yang layakkan kami untuk kami boleh layak di hadapan Tuhan Yesus pada ibadah hari ini. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berterima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan sepanjang tahun dari tahun Tuhan hingga saat ini. Juga sejak dimulainya COVID
Maret 2020 ya Bapak, hingga saat ini yang masih juga masih ada ancaman itu Tuhan, tapi kami percaya, terima kasih kalau semua mulai berangsur-angsur pulih Tuhan Yesus. Kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua Tuhan izinkan boleh terjadi, dan Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap kuatkan kami, sehingga kami boleh memasuki tahun 2022 ya Bapak, dan juga nanti kami akan akhiri tahun 2022 dengan penyertaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang boleh terjadi, dan terima kasih juga ya Bapak kalau pemerintah kami boleh mengatasi bencana COVID ini ya Bapak, dan kami sudah boleh akan bertemu kembali tanggal 9 Oktober nanti. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang terus mengandalkan Tuhan Yesus, dan kami boleh merasakan ketenangan jiwa karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, tanggal 9 Oktober besok kami boleh bersama-sama kembali ya Bapak untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oh luar biasa Tuhan, terpujilah nama kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami serahkan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun, adik-adik atau keluarga mereka, kakak-kakak guru sekolah minggu, keluarga kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan September. Kami percaya itu juga semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan berikan kesempatan ya Bapak bertambah umur buat keluarga besar sekolah minggu, dan kami percaya Tuhan itu bukan kebetulan. Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk kami terus dapat menjalani hari-hari ke depan ya Bapak dengan lebih baik lagi, dan kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang menjadi kesaksian, dan melalui kami nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus, keluarga besar sekolah minggu yang berulang tahun, Tuhan terus sertai, Tuhan terus kuatkan, mampukan untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus. Kami serahkan juga keluarga besar sekolah minggu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah dan mereka boleh sembuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang berbeban berat Tuhan, masalah keuangan atau masalah apapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang ingatkan mereka untuk mereka boleh bergantung pada Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, dan mereka boleh mendapatkan ketenangan, dan mereka boleh mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan Yesus, dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan keluarga besar sekolah minggu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan terus sertai berkati ya Bapa, dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di tanggal 9 Oktober di Gedung Serbaguna KPP Jatinegara jam 8 pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.